Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alreza Firdianita. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Dina Adelia, yang kedua ada Erina Cindy Kartika Dewi, yang ketiga Nur Aini, dan yang terakhir Rana Gina Pratiwi. Kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan dengan dosen pembimbing Ibu RR Vita Nur Latif SKM MKes. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi tentang advokasi kesehatan dengan topik pencegahan dan pengendalian kematian ibu dan anak, serta bertema kematian ibu dan anak. Advokasi. Apa itu advokasi? Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Lalu, apa itu advokasi kesehatan? Advokasi kesehatan adalah advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan atau yang mendukung pengembangan lingkungan dan perilaku sehat. Lalu, apa tujuan advokasi? Advokasi bertujuan untuk memperoleh dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. Lalu, kenapa kita memilih tema kematian ibu dan anak? Kejadian masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Angka kematian ibu, bayi, dan balita yang masih tinggi menjadikan kematian ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam program Kementerian Kesehatan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 menunjukkan adanya 359 kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan terdapat 32 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Tujuan advokasi kematian ibu dan anak. 1. Mengurangi angka kematian ibu dan anak. 2. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak. Pelaku dan sasaran advokasi. Pelaku advokasi adalah siapa saja yang peduli terhadap upaya kesehatan dan memandang perlu adanya mitra untuk mendukung upaya tersebut. Pelaku advokasi dapat berasal dari kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, LSM, dan tokoh berpengaruh. Sasaran advokasi kesehatan adalah berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha atau swasta, dan penyandangan dana, media massa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan. Semuanya bukan hanya berpotensi mendukung, tetapi juga menentang dan berlawanan atau merugikan kesehatan. Pesan advokasi dari kematian ibu dan anak ini adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun tertentu, ada dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun atau dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu dan anak. Yang pertama, penyebab kematian ibu, yaitu 1. Hipertensi dalam kehamilan. 2. Pendarahan obstetrik. 3. Komplikasi non-obstetrik. 4. Komplikasi obstetrik lainnya. 5. Infeksi yang berkaitan dengan kehamilan dan penyebab lainnya. Yang kedua, penyebab kematian bayi, yaitu 1. Gangguan yang terjadi pada masa perinatal. 2. Kelainan kongenital dan genetik. 3. Pneumonia. 4. Diare dan infeksi gastrointestinal lainnya.
5. Viral hemorrhagic fever. 6. Meningitis. 7. Gangguan undernutrition. Dan terakhir, metabolic. Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu dan anak. Yang pertama, faktor ibu, yaitu 1. Umur. Wanita yang hamil di usia 20-an cenderung memiliki komplikasi yang lebih sedikit selama kehamilan ketimbang wanita yang hamil di usia lebih muda atau lebih tua. Yang kedua, status sosial ekonomi. Wanita yang miskin atau memiliki status sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki risiko kematian ibu yang lebih tinggi karena kurangnya pemahaman. Yang ketiga, ketersediaan perawatan medis. Pada sebagian wilayah tertentu, perawatan media sulit dijangkau atau bahkan tidak tersedia sehingga membuat ibu kesulitan mendapatkan penanganan yang tepat. Yang terakhir, paritas atau jumlah kehamilan. Paritas merupakan jumlah kehamilan yang pernah dialami seorang wanita. Yang kedua yaitu faktor dari bayi. Yang pertama, jenis kelamin. Bayi laki-laki cenderung lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan bayi perempuan. Yang kedua, ikterus. Ikterus merupakan suatu gejala yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau BBL. Yang ketiga, kelainan kongenital. Kelainan kongenital atau cacat bawaan merupakan kelainan yang terlihat pada saat lahir, bukan akibat proses persalinan. Yang keempat, sepsis. Sepsis neonatorum sebagai salah satu bentuk penyakit infeksi pada neonatus masih merupakan salah satu utama yang belum dapat terpecahkan sampai saat ini. Yang kelima, BBLR. BBLR adalah bayi baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Yang terakhir yaitu asfiksia. Asfiksia merupakan kondisi di mana bayi tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur setelah saat lahir. Pencegahan angka kematian ibu dan anak. Yang pertama, hindari 4T, terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat. Kedua, laksanakan antenatal care. Yang ketiga, pemenuhan gizi ibu hamil. Yang keempat, perawatan diri sehari-hari. Yang kelima, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Terakhir, pemberian ASI eksklusif. Media advokasi. Kami menggunakan media elektronik dengan aplikasi YouTube karena di YouTube dapat menjangkau semua kalangan baik tua maupun muda. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.